Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Handika Pratama, mahasiswa hukum semester 2 Universitas Bangka Belitung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait penyelesaian sengketa internasional melalui UNCLOS 1982, di mana pada video ini adalah syarat pada kehadiran saya pada pelajaran hari ini. Baiklah, untuk soal yang pertama yaitu terkait penyelesaian sengketa melalui UNCLOS 1982. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982 adalah perjanjian internasional yang mengatur berbagai aspek hukum laut internasional, termasuk wilayah laut, hak dan kewajiban negara-negara di laut, lingkungan laut, dan sengketa laut. UNCLOS 1982 memberikan kerangka kerja untuk menyelesaikan sengketa laut antara negara-negara di bawah hukum internasional. Berikut adalah beberapa metode penyelesaian sengketa berdasarkan UNCLOS 1982. Yang pertama yaitu melalui negosiasi. Metode ini melibatkan negara-negara yang terlibat dalam sengketa dan mencoba menyelesaikan perbedaan mereka melalui perundingan dan kesepakatan bersama. Negosiasi ini dapat melibatkan pertemuan tingkat tinggi antara perwakilan pemerintahan atau perundingan diplomatik yang dilakukan secara teratur antara negara-negara yang terlibat. 2. Mediasi. Metode ini melibatkan pihak ketiga yang netral dalam membantu memfasilitasi perundingan antara negara-negara yang terlibat dalam sengketa. Mediator dapat membantu dalam membuka saluran komunikasi yang baik antara negara-negara yang terlibat, menyarankan solusi, dan membantu dalam merumuskan kesepakatan. Yang ketiga, arbitrase. Metode ini melibatkan penyelesaian sengketa melalui proses hakim yang dipilih oleh negara-negara yang terlibat. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat bagi negara-negara yang terlibat dalam sengketa. Yang keempat yaitu penyelesaian perselisihan oleh pengadilan internasional. Metode ini melibatkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasional yang dapat dipilih oleh negara-negara yang terlibat dalam sengketa. Pengadilan internasional dapat mengeluarkan keputusan final dan memikat bagi negara-negara yang terlibat dalam sengketa. Yang kelima yaitu Komisi Batas Laut. Metode ini melibatkan negara-negara yang terlibat dalam sengketa untuk meminta pendapat dari Komisi Batas Laut mengenai batas-batas laut dan hak-hak yang berkaitan dengan wilayah laut. Pendapat Komisi Batas Laut bersifat non-binding, namun dapat membantu negara-negara yang terlibat dalam sengketa untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam sebuah metode penyelesaian sengketa di atas, UNCLOS 1982 menempatkan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai dan melalui kerjasama antara negara-negara yang terlibat. Oleh karena itu, UNCLOS 1982 menghimbau untuk agar semua negara yang terlibat dalam sengketa mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah eskalasi sengketa dan mencari penyelesaian damai. Pertanyaan kedua yaitu, apakah PCA berwenang untuk mengadili sengketa hukum laut internasional? Jawabannya ya, karena pengadilan arbitrase antarbangsa atau PCA berwenang untuk mengadili sengketa hukum laut internasional berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UNCLOS 1982. PCA merupakan salah satu badan arbitrase dalam menangani sengketa antara negara-negara atau pihak-pihak yang meminta penyelesaian sengketa melalui arbitrase. UNCLOS 1982 menyediakan beberapa mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk arbitrase, sebagai sarana untuk mengatasi sengketa hukum laut internasional berdasarkan pasal 287 dari UNCLOS 1982. Negara-negara
yang menjadi pihak dalam UNCLOS 1982 dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase melalui PCA atau badan arbitrase lain yang dipilih oleh negara-negara yang terlibat. PCA telah memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa hukum laut internasional. Sebagai contoh, dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan antara Filipina dan Cina pada tahun 2013, Filipina mengajukan permohonan ke PCA untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase berdasarkan UNCLOS 1982. PCA kemudian mengeluarkan putusan pada tahun 2016 yang menegaskan bahwa klaim Cina terhadap sebagian besar wilayah laut di Tiongkok Selatan tidak memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan UNCLOS 1982. Meskipun Cina menolak untuk mengakui dan menghormati putusan PCA tersebut, putusan tersebut diakui oleh komunitas internasional sebagai rujukan hukum yang penting dalam penyelesaian sengketa hukum laut internasional. Baiklah, itulah jawaban yang bisa saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.